Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirah Quratul Aini dengan NIM J1A021102. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, hubungan spiritualitas dan bertuhan. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Meskipun pada hakikatnya, spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Namun, tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Nasib manusia ditentukan oleh karakternya, sedangkan karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh sikap, karena itu sikap dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu. Apabila penyucian hati mampu mengontrol instinktif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang memperkuat roh sehingga perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaiknya apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Apabila roh lemah pengaruhnya, maka yang akan lahir adalah sikap dan perilaku, bahkan karakter yang jauh dari cahaya Tuhan. Bagaimana menggapai cahaya Tuhan? Yaitu terdapat pada surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang dimaksud dengan fitrah Allah pada ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar dan itu dapat terjadi disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Yang kedua, pentingnya spiritualitas dalam bertuhan. Mengapa spiritualitas sangat penting dalam bertuhan? Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Iman, keyakinan yang dilandasi nilai-nilai spiritualitas memampukan kita untuk memenuhi panggilan hidup sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Sehingga kita tidak terhanyut mengejar kebendaan dan materialisme yang berlebihan. Untuk membangun hati nurani yang takut akan Tuhan, hidup dengan integritas berarti hidup dengan prinsip. Karena tanpa kontrol, kita tetap berpegangan teguh terhadap nilai yang kita yakini. Integritas kita diukur dari apa yang kita pikirkan, katakan, lakukan, bahkan di saat kita sendirian. Yang ketiga, kelebihan seseorang yang memiliki kesadaran spiritualitas, yaitu memiliki kesadaran diri, mengetahui apa yang menjadi nilai dalam hidupnya, apa yang dipercayai, dan apa yang menjadi motivasinya, mampu mengatasi masalah sesuai prinsip dan keyakinan yang dipegangnya, menghargai keberagaman dan menolak untuk melakukan kekerasan pada orang lain, mampu memiliki dan berpegangan teguh pada keyakinan sendiri yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Yang keempat, bagaimana membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transender dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsikan hakikatnya. Manusia hanya mampu mempersepsi tajalliyat Tuhan dari interaksi antar tajalliyat Tuhan dan respon manusia. Lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajalliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan
pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, persepsi kognitif meyakini dan mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain, seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara ibadah seseorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.